Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan aturan masa kontrak bagi para P3K yang diusulkan untuk segera dihilangkan agar supaya para tenaga P3K ini lebih fokus pada pekerjaannya. Berita ini ditayangkan oleh Radar Kapahyan.id yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu berencana untuk menghapus kontrak tenaga P3K. Wacana penghapusan kontrak P3K ini disampaikan langsung oleh Ibu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nunung Suryani. Rekan-rekan sekalian, Nunung Suryani menyampaikan wacana penghapusan masa kontrak guru P3K ini ketika menghadiri rapat bersama dengan Komisi 10 DPR RI baru-baru ini. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini mengatakan kalau sesuai dengan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, itu disebutkan jika masa kerja P3K itu paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan maksimal dalam 5 tahun kerja. Perpanjangan kontrak P3K ini pun sendiri menurut Nunung Suryani dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi kinerja para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga perpanjangan kontrak P3K itu dilakukan berdasarkan beberapa faktor yang telah ditetapkan, yakni pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, serta kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, sesuai dengan regulasi yang tertulis, hal ini adalah beberapa faktor yang menjadi dasar dan acuan untuk perpanjangan kontrak P3K. Yakni pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, serta kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, untuk unsur politis juga berpengaruh kalau menurut saya ya dalam perpanjangan kontrak ini, termasuk juga kemampuan keuangan dan fiskal pemerintah daerah. Oleh karena seluruh anggaran pembayaran tunjangan dan gaji P3K ini dibebankan kepada keuangan daerah. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang faktanya di lapangan sampai dengan saat ini memang pemerintah daerah masih bersusah payah di dalam menyiapkan anggaran, sehingga berdampak kepada para rekan-rekan kita tenaga honorer yang telah lulus menjadi P3K akan tetapi belum mendapatkan penempatan. Bahkan ada yang sudah lulus dan sudah dilantik akan tetapi masih tertahan di dalam pembayaran gaji dan tunjangan. Jadi memang P3K ini menurut admin berdasarkan berita-berita yang disampaikan oleh beberapa media memang sangat membebani keuangan dan fiskal daerah. Jadi rekan-rekan sekalian, selain beberapa faktor ini, yang paling penting adalah faktor kemampuan keuangan daerah. Inilah yang menjadi permasalahan apabila P3K ini masih diatur sesuai dengan masa kontrak, sehingga rekan-rekan kita tenaga P3K ini kurang masih merasa was-was dan khawatir terkait dengan masa perpanjangan kontraknya. Namun rekan-rekan sekalian, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan P3K juga ini mengatur kalau perpanjangan kontrak P3K yang menduduki jabatan utama dan jabatan madya itu tertentu, itu paling lama 5 tahun anggaran. Maka dari itu, di hadapan DPR RI, tepatnya di Komisi 5, Nunung Suryani berharap agar DPR RI segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang mengatur tentang kontrak P3K atau kontrak guru P3K tersebut. Hal ini disampaikan dengan harapan para tenaga kontrak P3K ini dapat dihapuskan masa kontraknya, sehingga para P3K tidak lagi memikirkan persoalan perpanjangan kontrak agar lebih fokus kepada kinerja dan
peningkatan kinerjanya terhadap pelayanan publik. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan saja usulan ini bisa mendapatkan respon yang baik dari instansi terkait agar rekan-rekan kita para tenaga P3K dapat betul-betul fokus di dalam menjalankan kinerjanya serta fokus kepada pelayanan publik. Terima kasih rekan-rekan, demikian video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.